Sabtu sore, anggota Polres Kepulauan Seribu, petugas damkar, dan nelayan yang melakukan penyisiran menemukan benda yang diduga serpihan pesawat Sriwijaya Air. Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu terus dilakukan petugas gabungan. 4 KRI dari 10 KRI yang dikerahkan TNI Angkatan Laut telah berada di lokasi jatuhnya pesawat, tepatnya di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Tak hanya mengerahkan armada KRI, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan tim penyelam dari Kesatuan Kopaska dan Denjaka. Pertama kita menyiapkan KRI yang dari Hidros, yang memang spesialis untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Malam ini juga akan berangkat. Kemudian tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka. Seperti Bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan. Tak hanya dari TNI Angkatan Laut, Polres Kepulauan Seribu telah mengerahkan 2 unit kapal cepat ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Proses pencarian dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Eko Wahyu. Sebelumnya pada Sabtu sore, anggota Polres Kepulauan Seribu, petugas damkar, serta nelayan menemukan sejumlah serpihan diduga bagian pesawat Sriwijaya Air. Serpihan ditemukan di perairan sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Tim Liputan CNN Indonesia. Proses pencarian terhadap pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 terus dilakukan. Salah satu yang terlibat dalam proses pencarian ini adalah Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Pasukan Kopaska akan menerjunkan personelnya untuk melakukan penyelaman di beberapa titik di kawasan perairan Pulau Seribu. Dan kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irana Wardani yang saat ini sedang berada di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu untuk mengikuti pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Selamat pagi Irana. Irana, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Amelia. Situasinya masih upaya pencarian belum dilakukan karena masih menunggu kedatangan dari asisten operasi Satuan Komando Pasukan Katak sendiri yang rencananya pagi ini akan merapat bergabung dengan pasukannya yang semalam, maksud saya bukan semalam, dini hari tadi tiba di Pulau Untung Jawa. Dini hari kami bertolak pukul 12:30 pagi dari Pondok Dayung, markas Satuan Komando Pasukan Katak sendiri menggunakan 2 Sea Rider yang masing-masing diisi tim penyelam. Total ada 20 tim penyelam yang akan diterjunkan untuk melakukan penyisiran di pulau-pulau Kepulauan Seribu ini. Saat ini saya berada di Pulau Untung Jawa, sedangkan TKP atau lokasi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya ini diperkirakan di antara 2 pulau lain di Pulau Seribu, yaitu Pulau Lancang dan Pulau Laki. Nah, namun penyisiran akan dilakukan dari mulai Pulau Untung Jawa ini sendiri, kemudian akan dipersempit ke Pulau Lancang dan Pulau Laki. Saya mendapat informasi di Pulau Lancang sendiri sudah didirikan posko di kantor kelurahannya, didirikan posko untuk tim yang akan bergerak melakukan proses penyisiran dan pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh kemarin sore. Amel. Baik, lalu Irana, apa saja kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh tim pencarian Sriwijaya Air ini nanti di sana? Mumpung rame ya Kak, iya terus. Ya, kendala belum bisa dipastikan kendalanya, tapi jika dilihat cuacanya hari ini cukup mendung, kemungkinan adalah angin dan ombak yang tinggi. Tapi kemudian nanti ada briefing pagi seperti yang biasa dilakukan oleh para penyelam nantinya. Nah, dari briefing tadi dan juga laporan-laporan cuaca yang akan mereka dapatkan dari berbagai sumber, terutama dari BMKG, itu kemudian menjadi dasar proses penyelaman mereka, berapa lama di titik mana saja, dan juga bisa memperhitungkan kendala-kendala apa yang akan dilakukan. Tapi sejauh ini kendalanya kemungkinan besar ada di cuaca yang tidak menentu dan selalu berganti-ganti, angin dan juga ombak yang tinggi. Begitu Amel. Baik, lalu Irana, proses pencarian Sriwijaya Air ini apakah sudah diketahui estimasinya akan dilakukan berapa lama? Oke, estimasi sebenarnya dalam proses pencarian dan juga penyelamatan dalam angin dan juga ombak yang tinggi. Begitu Amel. Baik, lalu Irana, proses pencarian Sriwijaya Air ini apakah sudah diketahui estimasinya akan dilakukan berapa lama? Oke, estimasi sebenarnya dalam proses
pencarian dan juga penyelamatan dalam operasi-operasi kecelakaan pesawat ditargetkan dalam waktu 21 hari jangka maksimalnya. Kemudian seperti pengalaman di Lion Air di tahun 2019 lalu, di mana Kopaska juga terlibat, maksimal mereka menargetkan 21 hari. Namun kemudian dari berbagai pertimbangan akan diperpanjang, mungkin itu nanti sesuai dengan perintah atau juga keterlibatan dari berbagai pihak, karena operasi ini tidak hanya melibatkan satu pasukan saja, tapi juga ada Basarnas dan juga TNI dan juga dari kepolisian dan juga pemerintah, yaitu yang di bawah Kementerian Perhubungan. Begitu Amel. Tapi dalam estimasi waktu 21 hari yang saat ini ditargetkan dimaksimalkan untuk mencari dan mengumpulkan sebagai puing-puing pesawat Sriwijaya ini untuk dijadikan alat atau juga jadikan tools agar bisa mengetahui penyebab kecelakaan pastinya dari pesawat ini. Begitu, Amel. Baik, lalu Irana, ada berapa kapal yang dikerahkan di sana? Oke, kapal kalau pengetahuan saya dan tadi malam saya juga sempat mampir di Terminal JICT 2 di Tanjung Priuk, sudah ada satu kapal yang sudah terjun, yaitu kapal KRI Gilimanuk. Di dalamnya ada personil TNI, Kopaska dan juga Denjaka yang juga akan melakukan penyelaman, dan perkiraan akan disusul kapal lain terutama KRI Rigel dan juga KRI yang dimiliki oleh TNI AL, itu KRI dari Hidro sendiri, untuk digunakan karena memiliki teknologi sonar yang bisa digunakan untuk mendeteksi puing-puing dari pesawat Sriwijaya ini. Nantinya KRI ini yang akan juga mengeluarkan sonarnya, dan kemudian para pasukan penyelam yang akan kemudian mendatangi untuk mengangkat puing-puing yang diperkirakan sebagai bagian dari pesawat Sriwijaya ini. Total kalau saya tidak salah informasi, ada 5 kapal yang sampai saat ini akan diterjunkan dan sudah menuju ke TKP di antara Pulau Lancang atau Pulau Laki itu. Baik, Irene Wardani melaporkan langsung dari Kepulauan Seribu. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.